Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Yesus, mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan, mengucapkan terima kasih atas kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Dan pagi minggu ini Tuhan, kami memperingati kebangkitan-Mu dari antara orang mati, yang menandakan bahwa Engkau adalah Allah dan Juru Selamat di dalam hidup kami. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tidak ada Allah lain selain daripada Engkau dalam hidup kami. Karena Engkau adalah satu-satunya Juru Selamat di dalam hidup kami. Sang kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Telah Engkau mengalahkan kuasa alam maut, dan telah Engkau mengalahkan segala kuasa dosa. Sehingga kami pagi hari ini bisa beribadah dan memperingati hari kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Terima kasih pengorbanan-Mu dan terima kasih kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami mendengarkan firman, berbicaralah bagi kami Tuhan Yesus. Ubah hidup kami, ubah cara kami berpikir, dan berikan semangat yang baru bagi kami, untuk kami tetap hidup benar di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu, berbicara bagi setiap umat-Mu. Kami siap mendengarkan sabda-Mu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Kita kembali merayakan pada minggu ini saudara, pada hari ini adalah hari kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Jumat kemarin sudah kita memperingati hari Jumat Agung. Dan hari ini menandakan bahwa Yesus yang kita sembah tidak pernah sia-sia iman kita, karena Dia bangkit dari antara orang mati. Kuasa kegelapan dan alam maut telah dikalahkannya. Dan yang menjadi tema bagi kita pada hari Minggu pagi ini, merayakan kebangkitan daripada Kristus. Temanya adalah kebangkitan Kristus memberi kemenangan. Kebangkitan Kristus memberi kemenangan. Tertulis dalam kitab Matius pasal 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mari dengarkan. Dan bisa Bapak Ibu melihat di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Maka segeralah pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu, saudara sekalian, firman Tuhan yang telah kita bacakan yang ditulis di dalam Matius pasal 28, di mana Maria Magdalena adalah merupakan salah satu tokoh yang selalu disebut pada kebangkitan Kristus dari kubur. 4 Injil selalu disebut nama Maria Magdalena. Dan Maria Magdalena ini adalah merupakan gambaran daripada kesetiaan dalam mengiringi Yesus.
badai apapun dalam kehidupannya, ya tetap dia mengiringi Yesus. Terbukti ketika Yesus disalib, dia iringi dan dia mengikuti. Dan ketika Yesus dikubur juga demikian dan bangkit dari antara orang mati. Pada pagi-pagi benar Maria pergi untuk melihat kubur. Biasanya di dalam adat istiadat orang Yahudi, setelah mati 3 hari mereka membawa rempah-rempah. Mereka meminyaki mayat tersebut. Maka Maria Magdalena melambangkan bahwa dia setia kepada Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pada saat itu, di mana murid-murid yang lain? Mengapa perempuan yang melihat kubur Yesus? Dan mengapa Maria Magdalena kepada Maria Magdalena Yesus menampakkan diri pada pagi minggu itu ketika dia bangkit dari kubur? Karena Maria adalah orang yang setia mengiringi Yesus. Firman Tuhan telah tertulis dalam ayat Alkitab yang telah kita bacakan. Maria adalah orang yang setia. Laki-laki saat itu Petrus kemana dia pergi? Di mana dia? Tetapi ini saya sampaikan kepada kita bahwa Maria, sekali lagi, orang-orang yang setia. Mari kita setia kepada Tuhan. Seperti Maria mengiringi Yesus. Perempuan-perempuan yang sangat setia kepada Tuhan adalah Maria Magdalena. Pada saat zaman sekarang, walaupun banyak perempuan tidak setia, apalagi laki-laki tidak setia kepada pasangannya. Ya, semoga di sini tidak ada, di sana sini ada. Saudaraku, ketika Maria mengiringi Yesus, tidak sia-sia kesetiaannya. Terbukti ketika dia berjumpa dengan malaikat. Dan malaikat berkata kepada dia, jangan takut. Karena ia telah bangkit, Yesus telah bangkit. Dan beritahukanlah kepada murid-muridnya bahwa ia akan berjumpa di Galilea. Ini artinya menunjukkan bahwa Maria adalah sebagai penginjil pertama yang menyampaikan tentang kabar sukacita kebangkitan Kristus kepada murid-murid Yesus. Kebangkitan Yesus Kristus menjadi tanda bagi kita bahwa dia benar-benar Allah dan juru selamat manusia. Semua nabi mati, semua rasul mati, semua pemimpin-pemimpin agama mati, dan tidak ada yang bangkit dari kubur. Tetapi beda halnya dengan Yesus yang menunjukkan ia bangkit dari kubur karena dia adalah Allah, ia adalah juru selamat yang berkuasa atas segala sesuatu. Sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, dia berkata demikian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Demikian kata Yesus, menunjukkan bahwa dia adalah jalan dan kebenaran. Dia hidup. Dia berkuasa atas segala-galanya dalam hidup manusia, baik di langit maupun di bumi. Kebangkitan Yesus Kristus membuktikan kepada dunia bahwa dia adalah Allah yang telah mengalahkan maut. Dia mengalahkan kegelapan dan segala tipu daya iblis. Dia telah kalahkan. Kebangkitan Kristus memberi kemenangan bagi kita, bagi orang-orang percaya kepadanya, sehingga iman kita kepada Yesus Kristus tidak pernah sia-sia. Bahkan bagi mereka yang telah dianiaya, dibunuh, disiksa oleh karena Yesus Kristus, justru memiliki sukacita yang besar. Karena pengorbanan yang mereka lakukan tidak pernah sia-sia. Demikian kita juga saudara, ketika kita melakukan yang benar, sekalipun aniaya, pukulan, hinaan, gereja dibakar, bahkan nyawa sekalipun, maka kita akan menerima kembali hidup kita. Nyawa kita Tuhan sediakan bagi kita. Maka kita akan memperoleh sukacita yang besar itu, karena itu janji firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita pagi hari ini, jika kebangkitan Kristus menjadi hal yang penting dan luar biasa, apakah dampak yang bisa dirasakan dalam hidup kita?
Sudahkah kemenangan dari kebangkitannya benar-benar membebaskan kita dari cengkraman iblis? Ataukah apakah kita masih belum mengalami kemenangan sehingga hawa nafsu yang semakin besar dalam hidup kita, rupa-rupa keinginan duniawi yang masih melekat pada diri kita? Kalau itu yang masih melekat pada diri saudara, berarti saudara tidak mendapatkan kemenangan dalam kebangkitan Kristus. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan ini. Sekali lagi, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana agar kebangkitan Kristus memberi kemenangan dalam hidup kita? Hal yang pertama, meninggalkan kehidupan dosa dan antusias dalam melakukan kebenaran. Meninggalkan kehidupan dosa dan antusias dalam melakukan kebenaran. Kebangkitan Kristus tidak akan memberi kemenangan bagi kita jika hidup kita masih dibelenggu dosa. Jangan sampai dari tahun ke tahun kita merayakan Paskah, tetapi tabiat dosa masih melekat di dalam hidup saudara. Kebiasaan buruk, keinginan daging tidak bisa kita tinggalkan. Mabuk-mabukan, pesta pora, merokok, pergaulan-pergaulan yang lainnya yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu masih ada di dalam hidup saudara, sekali lagi saya katakan, kebangkitan Kristus dalam kemenangannya, saudara tidak mendapat bagian di dalamnya. Tetapi ketika kita meninggalkan hal itu, maka kemenangan dalam kebangkitannya ini kita akan peroleh. Karena itu janji daripada Tuhan Yesus bagi kita. Tidak akan sia-sia kebangkitan Kristus jika kehidupan kita tidak mengalami perubahan. Sudah waktunya kita bersemangat dan antusias meninggalkan hidup dalam dosa dan hidup dalam kebenaran. Hal yang kedua, bagaimana agar kita bangkit? Sekali lagi, bagaimana agar kebangkitan Kristus memberi kemenangan dalam hidup kita? Hal yang kedua, dengan memiliki pengharapan akan keselamatan dan hidup yang kekal. Saudaraku, di dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26 berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Ini janji Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Ketika kita memiliki pengharapan di dalam Yesus, ketika kita memiliki keyakinan di dalam Yesus, maka ada semangat di dalam hidup kita untuk bisa kita melewati persoalan dalam kehidupan setiap hari. Ada semangat. Kenapa? Karena ada pengharapan kita di dalam Yesus. Pagi hari ini, sekali lagi saya mengingatkan ke kita untuk mengingat rayakan dari kebangkitan daripada Kristus. Milikilah pengharapan dalam hidupmu. Antusias, sungguh-sungguh, jangan lemah imanmu. Datanglah terus kepada Tuhan Yesus. Hal yang ketiga, bagaimana agar kebangkitan Kristus memberi kemenangan dalam hidup kita? Beriman teguh serta meyakini bahwa Allah sanggup menolong, memberi jalan keluar dari setiap masalah yang kita hadapi. Saudara, Tuhan Yesus telah menyelesaikan masalah terbesar dalam hidup manusia, yaitu dosa. Dia telah mengalahkannya. Sebab karena dosalah maka manusia selalu berada dalam berbagai pencobaan, persoalan dan beban yang berat. Tetapi kita bersyukur karena kebangkitan Kristus memberi keyakinan bagi kita bahwa Dia adalah Allah yang mengerti, peduli, ikut merasakan dan mampu membereskan berbagai masalah yang kita alami dalam hidup ini. Hari-hari ini yang sedang kita alami di Indonesia, sudah 3.000 lebih yang terkontaminasi virus corona. Sudah 200 lebih orang yang meninggal, yang sembuh sedikit. Saudaraku, jangan putus asa.
Jangan ragu. Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan setiap persoalan ini. Cepat atau lambatnya, virus corona akan berakhir ketika kita sama-sama berdoa dan mengikuti anjuran pemerintah. Saya percaya virus corona ini cepat berlalu di bangsa kita, di sekitar kita, bahkan di dunia ini. Tetapi dibutuhkan adalah iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekarang saudara, apa yang menjadi masalahmu? Apakah engkau begitu khawatir dengan ekonomimu? Ya, sekarang banyak orang sedang mengalami masalah-masalah ekonomi. Perusahaan banyak tutup, toko mulai tutup, mal-mal udah mulai dibatasi waktu jam kerjanya. Dan diwajibkan kita oleh pemerintah harus tinggal di rumah. Sementara kebutuhan hidup semakin meningkat. Saudara, tak perlu takut. Kebangkitan Yesus telah memberi jaminan bagi kita. Asal kita yakin dan percaya kepadanya, maka kita bisa melewati setiap persoalan dalam hidup ini. Yakinilah, percayalah, Tuhan Yesus sanggup menolong, asalkan kita mau taat. Hal yang terakhir, saudara, bagaimana agar kita bangkit? Bagaimana agar kebangkitan Kristus memberi kemenangan dalam hidup kita? Keempat adalah, beritakanlah kabar baik kepada semua orang. Yesus berkata pada ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Kata pergi adalah kata kerja yang aktif, saudara, yang menunjukkan suatu tindakan, mengandung perintah yang harus dilakukan dan harus dipertanggungjawabkan. Tujuan Tuhan datang ke dunia ini untuk memerdekakan setiap manusia yang dibelenggu oleh dosa, yang dibelenggu oleh kuasa si jahat. Itu tujuan dia datang, membawa keselamatan dan membebaskan kita yang terbelenggu dalam dosa. Dan Tuhan memerintahkan orang percaya yang telah memiliki kebangkitannya untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan kepada orang lain. Seperti Maria tadi yang saya sampaikan dari awal. Pagi-pagi benar, yang membawa kabar sukacita yang pertama kali dari kebangkitan Yesus Kristus adalah Maria Magdalena. Dia memberitakan kabar baik kepada para murid-muridnya. Bukan Petrus, bukan murid yang lain, tetapi Maria, seorang perempuan yang pada saat itu tidak diperhitungkan, tetapi justru itu yang membawa kabar keselamatan bagi murid-muridnya. Jadikan diri kita pagi hari ini seperti Maria Magdalena yang membawa berita sukacita kepada banyak orang, bukan membawa bencana, bukan untuk menghancurkan satu dengan yang lain. Mulai kita memikirkan perkataan-perkataan kita yang membangun orang lain, yang memotivasi orang lain pada situasi-situasi seperti ini. Itu sebabnya pagi hari ini, ketika kita memperingati hari kebangkitan Kristus, mari mengintrospeksi diri kita masing-masing. Jadikan dirimu, jadikan diri saya menjadi orang-orang yang memberikan pengharapan, yang memberikan semangat seperti Maria Magdalena kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saya berdoa supaya saudara menjadi pembawa-pembawa berita, duta-duta Kristus yang membawa kemenangan di mana saudara berada. Akhir kata, pastikanlah bahwa kebangkitan Kristus telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa, serta memberi kekuatan untuk kita menanggalkan kebiasaan buruk dan segala dosa yang menghancurkan hidup kita. Percaya dengan sungguh-sungguh bahwa pengharapan kita di dalam kebangkitan Kristus untuk memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal tidak pernah sia-sia. Pada akhirnya saudara, melalui kebangkitan Kristus yang kita peringati hari ini, kita menjadi umat pilihan Tuhan.
Biar itu tergenapi dalam hidup kita semua. Menjadi imamat yang rajani. Anak-anak Allah yang dapat berkata-kata dengan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Biarlah ini yang terucap di dalam hati kita masing-masing. Sehingga kita menjadi pembawa-pembawa berita-berita yang baik, berita-berita yang benar, bukan untuk melemahkan semangat orang, bukan untuk membuat orang lemah, tetapi ucapan kita, kehadiran kita, banyak orang memuliakan Tuhan melalui sikap kita. Akhir kata, dalam hari memperingati hari Paskah ini, kami mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan bagi kami, pengharapan yang Kau berikan bagi kami. Bahkan telah Kau mengalahkan segala kuasa alam maut dan dosa. Telah Kau membebaskan kami. Telah Kau memberikan diri-Mu, menggantikan diri kami, Tuhan. Sehingga pagi hari ini kami penuh sukacita oleh karena kebangkitan-Mu dari antara orang mati. Bahkan iman kami kepadamu, Tuhan, tidak pernah sia-sia. Allah yang kami sembah, Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus adalah yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Iman kami tidak pernah sia-sia karena Engkau adalah benar-benar Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati firman-Mu, urapi firman-Mu, mampukan kami untuk bisa melakukannya. Berkati seluruh jemaat-Mu supaya kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah bagi kami semua, Tuhan Yesus. Kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin.